Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga semua anak-anak dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Welcome back for another lessons of bahasa. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about peta pikiran, buku fiksi dan non-fiksi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Peta pikiran, buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum masuk ke materi, Bunda ingin mereview sedikit mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak masih ingat apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Good. Buku fiksi adalah buku yang bercerita tentang imajinasi dari penulis atau berisi tentang karangan-karangan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku-buku yang berisi fakta ataupun data yang ditemui langsung di lapangan. Contohnya, misalkan buku fiksi, misalkan novel, dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari buku non-fiksi yaitu buku-buku mata pelajaran, buku ensiklopedi, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Itu ya, buku fiksi dan non-fiksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan peta pikiran atau mind map mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan dibuatnya sebuah peta pikiran yaitu untuk membantu kita dalam memahami isi dari buku yang kita baca. Langkah-langkah dalam penyusunan peta pikiran atau mind map buku fiksi dan buku non-fiksi. Penyusunan peta pikiran ini sebenarnya berfungsi untuk membantu kita dalam memahami suatu isi dari buku fiksi maupun buku non-fiksi yang kita baca. Ada 4 langkah dalam pembuatan peta pikiran buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, yaitu kita lihat terlebih dahulu tema utama atau topik utama yang akan dibahas pada buku fiksi maupun buku non-fiksi. Biasanya bisa kita lihat dari judulnya. Kemudian langkah yang kedua, kita sembari membaca kita membuat catatan kecil, yaitu berupa inti-inti dari bacaan tersebut. Biasanya bisa kita temukan pada tema turunan. Atau kalau pada buku biasanya kita melihat ada bab judul yang besar dengan kapital semua, kemudian di bawahnya akan termuat subbab yang tulisannya lebih kecil. Nah, kita bisa lihat di situ subbabnya apa saja. Langkah yang ketiga, kita mulai tuliskan pada sebuah kertas mengenai tema utama dan tema turunan. Kemudian mulai kita hubungkan satu dengan yang lain. Langkah yang kelima, kita harus menandai hubungan dari setiap tema dengan subtema. Dengan demikian, kita berhasil menyusun sebuah peta pikiran dari buku fiksi dan non-fiksi. Itu tadi ya, langkah umum penyusunan peta pikiran dalam buku fiksi dan non-fiksi. Selain kita mempelajari mengenai langkah umum penyusunan buku fiksi dan fiksi, penting juga untuk kita ketahui penyusunan peta pikiran buku fiksi. Seperti yang Bunda sudah jelaskan tadi ya, buku fiksi dan buku non-fiksi itu berbeda, baik dari segi tema maupun dari segi isi bacaannya. Buku fiksi cenderung lebih imajinatif, yaitu berupa imajinasi dari penulis, sehingga tahapan penulisan suatu peta pikiran juga berbeda dengan buku non-fiksi. Terdapat 5 langkah penyusunan peta pikiran buku fiksi. Yang pertama, pengenalan komponen cerita. Pada bagian ini memuat tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar, kemudian pengenalan alur, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu pengenalan peristiwa. Pada bagian ini memuat tentang pengenalan peristiwa. Dalam artian cerita ini berisi tentang apa sih? Kisahnya mengenai apa sih? Apakah ini berupa dongeng ataupun legenda dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu pengenalan konflik atau terjadinya konflik. Jadi pada setiap peristiwa yang ada dalam buku fiksi tentunya memiliki konflik. Langkah yang keempat yaitu penyelesaian konflik. So, tadi kita mengenal cerita, mengenal peristiwa, kemudian terjadi konflik. Nah, langkah yang keempat adalah penyelesaian konflik. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Pada penutup ini biasanya berupa hasil akhir dari sebuah peristiwa yang diceritakan pada sebuah buku fiksi. Apakah akhirnya berakhir bahagia ataupun sebaliknya? Itu ya, ada 5 langkah penyusunan peta pikiran pada buku fiksi. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak semua pasti sudah paham ya? Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tantangan yang ada di e-learning ya, karena Bunda yakin semua anak teladan itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.